Halo guys, jadi hari ini aku mau buat video 8 menit, 8-12 menit tentang perkuliahan PRD. Nah, jadi di sini aku bakal kuliah online gitu, asinkron, nonton video yang mana nanti bakal aku jelasin ulang isinya di video ini. Nah, jadi kuliah hari ini itu tentang Profesi Insinyur Indonesia di masa lampau dan di masa mendatang yang disampaikan oleh Bapak Triharyo Indrawan Susilo. Kuliah Umum, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia oleh Bapak Triharyo Indrawan Susilo. Umat untuk COVID-19 disuntik semua secara gratis dan sebagainya. Nah, kalau engineer Pak Triharyo Susilo, Pak Hengki, itu apa tugasnya? Saya bukan ekonomis, saya bukan politician, saya seorang insinyur teknik kimia. Jadi kalau saya beranggapan atau saya berpendapat, tugas seorang insinyur adalah menghasilkan karya-karya keteknikan yang meningkatkan kemaslahatan umat. Nah, ini sambil nonton video kita juga sambil membuat rangkumannya ini agar nanti kita bisa menyampaikan ulang isinya di video ini gitu. Jadi tonton terus sampai akhir video ini. Nah, sekarang aku mau nyoba buat ngejelasin ulang, mungkin lebih tepatnya menyampaikan apa yang aku tangkap dari perkuliahan online tadi gitu, dari video yang aku tonton. Nah, jadi video tadi itu membahas tentang profesi insinyur di Indonesia di masa lampau dan juga di masa mendatang gitu. Sebagai seorang mahasiswa yang kuliah di bidang teknik gitu ya, yang mungkin suatu saat bisa menjadi seorang insinyur, kita harus tahu dulu apa sih kata kerja dari insinyur itu. Yang kita tahu kan, insinyur itu sebuah kata benda, profesi, sehingga kata benda yang menunjukkan bahwa dia tuh seorang pelaku yang melakukan sesuatu gitu. Nah, pastikan kita harus butuh kata kerja gitu dari si pelaku itu. Nah, kata kerja dari insinyur itu sendiri, kita tahu kan kalau insinyur itu dalam bahasa itu engineer kan. Nah, kata kerja dari engineer itu engineer, yang artinya menghasilkan karya keteknikan agar dapat meningkatkan kemaslahatan umat manusia gitu. Jadi tuh karya-karya yang dihasilkan seorang insinyur itu bukan sebuah karya yang hanya untuk kesenangan belaka, hanya untuk gaya-gayaan gue bisa bikin ini loh gitu. Enggak, itu pasti ada tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Contohnya itu contoh besar ya, salah satu contoh besar sebuah karya insinyur Indonesia itu terdapat seorang insinyur yang menyeberangkan pipa di laut gitu, di bawah laut, untuk mengalirkan gas dari Sumatera Selatan ke Pulau Jawa, yang mana pada saat itu Sumatera Selatan memiliki gas yang berlebih, sedangkan di Pulau Jawa itu memiliki kebutuhan gas yang banyak, tetapi gas yang tersedia di Pulau Jawa tidak mencukupi gitu. Akhirnya seorang insinyur tersebut berpikiran untuk mengalirkan gas dari Sumatera Selatan ke Pulau Jawa dengan menggunakan sebuah pipa melalui laut gitu. Nah, itulah tujuannya untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia gitu. Jadi tujuan yang besar dari sebuah karya yang dibuat. Nah, kemudian seorang insinyur juga merupakan detektif investigasi. Apa sih maksudnya? Jadi detektif investigasi itu maksudnya setiap ada permasalahan, pasti seorang insinyur tuh nggak akan nerima kalau ya udah emang itu masalahnya gitu karena mungkin alatnya kurang bagus atau apa. Nggak hanya sekedar nerima itu gitu loh, tapi mereka pasti akan investigasi kayak ini salahnya di mana sih, ini kira-kira karena apa,
ini kurangnya di mana, gimana sih caranya supaya kita ngatasin ini, jangan sampai hal ini terulang lagi gitu. Karena sebuah kesalahan bagi insinyur itu adalah sebuah kerugian yang besar gitu. Ketika kita ngelakuin kesalahan yang kecil, otomatis kita akan mengalami kerugian. Nah, sedangkan kita itu tentu harus melihat dari sisi lain juga, kita harus mengurangi kerugian yang kita alami gitu. Potensi kerugiannya itu harus dikurangi supaya seminimal mungkin lah. Kalau bisa ya jangan sampai ada kesalahan biar kita nggak rugi juga gitu kan. Nah, kemudian ini masih nyambung kayak tadi ya. Seorang insinyur itu menggunakan ilmunya untuk mencari penyebab sebuah masalah dan menemukan solusinya. Maka dari itu, ketika ada masalah, seorang insinyur itu tidak akan langsung terima masalahnya, tapi dia akan nyari tahu penyebabnya kenapa sih. Dan setelah tahu penyebabnya, kita cari tahu gimana sih cara menemukan solusinya. Nah, kemudian seorang insinyur juga berperan sebagai pendobrak sekaligus pemimpin revolusi teknologi. Nah, jelas dong, karena kan di sini kita seorang insinyur tuh menghasilkan karya keteknikan gitu, jadi gak bakal jauh-jauh dengan yang namanya teknologi. Bukan gak bakal jauh-jauh lagi, tapi emang teknologi adalah sebuah hal yang terikat gitu, nggak bisa terlepas dari seorang insinyur. Makanya di sini seorang insinyur itu sangat berperan penting gitu dalam revolusi teknologi, sehingga seorang insinyur itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, dan bahkan seorang insinyur itu sendiri yang harus bisa memimpin perubahan revolusi teknologi tersebut atau revolusi teknologi tersebut gitu. Jadi jangan cepat puas gitu kayak, oh kita udah nemuin teknologi ini nih, ya udah cukup segitu aja, nggak usah bikin yang lain lagi. Enggak gitu. Tapi kayak, oke, kita sudah membuat suatu alat yang baru, tapi kira-kira ada nggak sih yang lebih efisien dari alat ini? Ada nggak sih yang fungsinya lebih bagus dari alat ini? Nah, itu seorang insinyur gitu. Kemudian di ITB itu sendiri, ITB pernah memimpin revolusi teknologi biodiesel di Indonesia yang saat ini masih menjadi terbesar di dunia gitu. Itulah contohnya peran insinyur di sebagai pemimpin revolusi teknologi. Nah, kemudian itu contoh-contoh yang udah pernah ada gitu, yang artinya itulah insinyur di masa lampau. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa yang suatu saat akan bekerja, turun ke lapangan, dan bahkan menjadi seorang insinyur, kita harus tahu dong karya-karya insinyur apa aja yang akan ada di masa mendatang, masalah-masalah apa aja yang ada saat ini yang menjadi potensi bagi seorang insinyur di masa depan. Nah, jadi ada beberapa karya-karya insinyur di masa mendatang bagi kemajuan umat manusia di Indonesia. Nah, ini saatnya peran kita untuk mewujudkan karya-karya tersebut gitu. Contoh-contoh karyanya itu adalah yang pertama, mengonversi batu bara menjadi dimethyl ether mengganti LPG. Kemudian yang kedua itu ada membangun industri raksasa amonia, urea, dan metanol berbasis gas alam di Papua Barat. Kemudian yang ketiga ada mengubah pemakaian diesel di seluruh pembangkit yang ada di Indonesia Timur ke gas alam gitu. Karena pemakaian diesel tuh ya emang sih praktis, tapi itu dia sangat mahal gitu, dan juga merusak alam. Jadi sebisa mungkin kita gunakan gas alam, karena potensi gas alam yang ada di Indonesia Timur juga sangat besar gitu. Sayang juga kalau misalnya nggak dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu adalah merevolusi seluruh permukaan dam, waduk, PLTA menjadi tempat untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan listrik dari PLTS untuk menggerakkan kendaraan dan juga bisa untuk memasak. Kemudian kita menggeser pemakaian LPG yang saat ini masih impor ke pemakaian gas alam dengan jaringan gas rumah tangga. Dan yang terakhir, melakukan pemisahan CO2 dari gas pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk diinjeksikan ke bumi. Jadi si
CO2 itu sebisa mungkin jangan sampai banyak menyebar di udara lah, karena CO2 ini salah satu penyebab pemanasan global atau global warming gitu. Kemudian yang terakhir ada satu lagi, yaitu mengganti bahan bakar minyak berbasis fosil ke biomasa gitu. Karena kan ya kita tahu juga bahwa bahan bakar minyak yang berbasis fosil juga terbatas dan juga sangat mencemari lingkungan itu. Jadi sebisa mungkin sebagai seorang engineer kita harus memiliki pemikiran untuk merubah bahan bakar minyak berbasis fosil ke biomasa gitu. Itulah potensi insinyur di masa mendatang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang video apa sih isi perkuliahan dari video yang aku tonton itu, tapi maaf banget nih karena waktu kita terbatas dan juga aku cuma dikasih waktunya tuh 8-12 menit, dan ini sudah 28 menit yang artinya sudah mencukupi untuk tugas ini. Jadi mungkin aku nggak bisa lama-lama, tapi aku mau menyampaikan salah satu dari sesi Q&A tadi, yaitu mungkin ini yang sangat perlu diterapkan itu kayak untuk listen learn, apakah ada kegagalan yang pernah dialami sebagai seorang insinyur dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jawabannya itu adalah karena ya pasti ada yang namanya kegagalan, tapi bagi seorang insinyur kegagalan adalah sebuah kerugian. Jadi sebisa mungkin kita sebelum melakukan sebuah proyek atau apa tuh melihat kira-kira potensi apa aja yang ada dan kegagalan-kegagalan apa yang mungkin dialami, sehingga kita bisa meminimalisir kegagalan tersebut. Nah, aku rasa ini sangat cukup dan bahkan mungkin bisa melebihi batas waktu yang diharuskan. Jadi aku tutup aja. Sekian penjelasan dari video yang aku tonton di program kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.